Pedagang sapi di pasar tradisional di Jabodetabek 3 hari ini mogok berjualan akibat harga jual yang naik. Kenaikan harga disinyalir akibat jumlah sapi hidup yang diekspor Australia ke Indonesia dikurangi. Padahal, daging sapi impor banyak disukai konsumen dan juga pedagang kuliner. Daging sapi impor selama ini datang dari India, Australia, Selandia Baru, dan Amerika. Selain untuk menutup kebutuhan daging nasional, daging sapi impor banyak disukai karena tingginya permintaan pasar, salah satunya dari kuliner yang sudah mendunia, yaitu steak. Chef Ferdinand Satrianto dari Holy Cow by Chef Afid menjelaskan perbedaan daging sapi lokal dengan impor. Secara fisik, daging sapi impor berwarna merah muda dan memiliki marbling atau lemak putih yang berada di antara daging. Sementara daging lokal berwarna merah tua tanpa ada marbling di antaranya. Daging sapi impor memiliki grade atau tingkatan yang beragam untuk menandakan tekstur dan tingkat kelembutan daging. Sedangkan daging lokal tidak memiliki grade. Hal itu dipengaruhi bagaimana sapi itu bertumbuh sejak lahir. Karena biasanya kalau daging sapi impor itu memang udah dibuat atau didesain untuk konsumsi atau menjadi suatu bisnis dari importernya sendiri atau produsennya sendiri. Kemudian bedanya daging impor itu mereka memiliki yang namanya grade atau kelas-kelasnya gitu. Untuk dapat mengetahui perbedaan rasa dan tekstur, kita coba memasak daging sapi bagian sirloin atau khas luar sapi impor dan sapi lokal dengan cara dan bumbu yang sama. Hanya dengan garam, lada hitam, saus mustard, dan olive oil, serta dimasak dalam 2 menit saja menggunakan panci anti lengket yang ditutup. Hasilnya jauh berbeda. Daging sapi impor terasa empuk dikunyah, sedangkan daging lokal butuh usaha mengunyah sebelum menelan. Cara masaknya sih sama, tetapi tekstur yang tersaji setelah dimasak itu yang beda. Semakin lembut daging, maka akan berpengaruh kepada harga atau lebih mahal tentunya. Tapi jangan lupa, hal itu juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan saat memasak daging. Sebetulnya, memasak daging sapi lokal memerlukan pengempuk daging atau meat tenderizer, seperti parutan nanas. Tujuannya agar proses memasak jadi lebih cepat, sehingga tidak boros bahan bakar. Kalau kita bicara soal industri atau bicara kita mau jualan, misalkan di restoran steakhouse gitu ya, tentunya kita lebih memilih daging sapi impor pertama karena teksturnya yang lebih lembut, yang kedua karena dia ada kandungan marblingnya, ada kandungan lemaknya nih di sini sama yang lokal beda, jadinya untuk masaknya pun lebih cepat yang impor. Kalau lebih cepat yang impor, mau tidak mau kan pasti akan berpengaruh ke pemakaian atau konsumsi gas. Nah, jadi kalau masaknya lebih cepat, tentunya konsumsi gasnya juga lebih sedikit dibanding kalau kita masaknya lebih lama. Gitu. Daging sapi impor paling banyak digunakan untuk membuat steak. Dengan begitu, daging bisa dimasak dengan 4 tingkatan. Tingkat rare yang hanya matang di luar tapi masih mentah di dalam, medium rare matang 40%, medium well matang 80% atau hampir matang, dan well done sudah matang. Sedangkan daging sapi lokal Anda bisa mengolahnya menjadi rendang, soto, atau rawon. Daging sapi impor maupun lokal sama nikmatnya. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.